Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan presentasikan tentang mata kuliah Inovasi Teknologi Informasi. Pertama, ada rancangan arsitektur sistem. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan beberapa poin. Pertama, komponen sistem. Identifikasi komponen-komponen yang diperlukan untuk membangun sistem. Yang kedua adalah sistem antarmuka. Definisi antarmuka antara komponen sistem. Yang ketiga, aliran data, desain aliran data antara komponen sistem. Nah, prototip inovasi di sini adalah awal dari produk atau sistem yang dikembangkan untuk menguji konsep dan validasi asumsi. Prototip yang dimaksud adalah prototip fisik, model fisik dari produk atau sistem. Nah, kemudian prototip digital, model digital dari produk atau sistem seperti aplikasi atau situs web. Nah, kemudian yang ketiga adalah prototip hibrid. Hibrid yang dimaksud di sini adalah kombinasi antara prototip fisik dan digital. Nah, kemudian langkah selanjutnya, terus sistem informasi manajemen. Nah, terkait dengan inovasi sistemnya gitu, atau yang biasa disebut SIM, sistem informasi manajemen. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data dan proses bisnis. Kedua adalah sistem otomatis, proses SOP-nya. Pengembangan sistem yang dapat mengotomasi proses bisnis seperti pengolahan data, pengiriman dokumen, dan lain-lain. Sistem keamanan cyber. Nah, pengembangan sistem keamanan yang dapat melindungi data dan sistem dari serangan cyber. Sistem analisis data atau yang biasa disingkat SAD. Pengembangan sistem yang dapat menganalisis data besar untuk mendapatkan insight dan information yang berguna. Nah, yang kelima adalah sistem Internet of Things. Pengembangan sistem yang dapat menghubungkan perangkat fisik dengan internet untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Nah, kemudian ada sistem inovasi juga nih. Sistem inovasi adalah pengembangan dan implementasi ide-ide baru untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan. Sistem inovasi melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, generasi ide, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh organisasi dan mengembangkan ide-ide baru untuk menyelesaikannya. Kemudian seleksi ide, menyeleksi ide-ide yang paling potensial dan layak untuk dikembangkan. Terus mengembangkan ide yang telah diselektif menjadi prototipe atau produk yang siap digunakan atau yang siap dioperasionalkan. Nah, kemudian implementatif produk atau prototipe yang dikembangkan ke dalam operasional organisasi. Nah, kemudian implementasi berupa perencanaan, kemudian pelatihan, kemudian pengujian dan pemeliharaan. Jadi merupakan strategi implementasi yang efektif. Kemudian
melatih karyawan untuk menggunakan produk atau prototip yang baru. Nah, kemudian mengujikan produk atau prototip yang baru untuk memastikan bahwa produk tersebut berfungsi dengan baik dan benar. Nah, kemudian memelihara prototip yang baru untuk memastikan bahwa produk tersebut tetap berfungsi dengan baik. Nah, tahap pengujiannya adalah pengujian fungsional. Yang kedua adalah pengujian performa. Ketiga adalah pengujian keamanannya. Nah, pengujian fungsional merupakan produk atau prototip yang baru berfungsi dengan baik. Nah, yang kedua adalah mengujikan apakah atau prototip yang baru dapat beroperasi dengan cepat dan efisien. Nah, kemudian pengujian keamanan menguji produk prototip ancaman keamanannya. Pengujian kualitas mengujikan apakah produk atau prototip yang baru memenuhi standar kualitas yang tinggi. Kemudian ada evaluasi kinerja, evaluasi kualitas, evaluasi keamanan, terus evaluasi kebutuhan pengguna. Nah, kemudian ada juga item kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar yaitu kita mengidentifikasi oleh pelanggan atau pengguna akhir. Kebutuhan pasar dapat berupa misalnya kebutuhan fungsional, terus kebutuhan emosional, terus kebutuhan sosial, lalu kebutuhan psikologisnya. Nah, dengan memahami kebutuhan pasar, organisasi dapat mengembangkan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan tersebut dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Barangkali itu yang menjadi poin-poin dari yang saya riset kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.